Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jamaah sekalian, Alhamdulillah setelah kita laksanakan sholat duhur berjamaah, kita lanjutkan dengan kajian kira-kira sampai jam 1. Dan kajian kita untuk hari ini kaitannya dengan masalah fikih muamalat atau fikih yang menyangkut masalah-masalah ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah. Pada bulan yang lalu saya sudah sampaikan tentang karakteristik dan atau dasar-dasar ekonomi syariah. Di antara yang sudah saya sampaikan ini ya, ini beberapa hal. Di antaranya 3 prinsip ekonomi syariah, yaitu adil, berlandaskan etika, dan kemudian berlandaskan tauhid atau bersifat rabbani, yang artinya ajaran-ajaran dalam ekonomi syariah itu bersumber dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan ajaran dari langit, ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita menjalankannya tidak hanya mendapatkan keuntungan atau manfaat duniawi, tetapi juga mendapatkan manfaat ukhrawi. Gampangannya ada pahalanya juga, Pak. Ketika kita berekonomi dengan sistem syariah, maka walaupun kita sedang bekerja, bertransaksi, jual beli, berbisnis, bekerja, apalagi ya, sebenarnya kita sedang menjalankan perintah Allah, karenanya ada pahalanya. Jadi punya added value-nya. Kemudian 4 hal tentang ketentuan dasar muamalat sudah saya sampaikan. Yang pertama bahwa batasan atau definisi tentang harta itu berbeda antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Di antaranya nomor 1, ada harta mutakawam dan ghairu mutakawam. Gampangannya, yang tidak halal itu tidak dianggap sebagai aset. Itu dalam konsep syariah Islam. Contohnya, minuman keras dan babi itu tidak dianggap sebagai harta. Sehingga tidak ada zakatnya, tidak boleh diperjualbelikan, dan tidak diwariskan. Karena dia barang haram. Ya. Tidak dianggap sebagai harta. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam Islam itu tidak dilarang orang untuk mencari harta dan mengumpulkan harta banyak, itu nggak dilarang. Contohnya Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf itu orang-orang kaya, tajir semua, Pak ya. Makanya saya katakan waktu itu, carilah harta yang halal walaupun banyak. Yang penting halalnya itu banyak, nggak apa-apa. Ya, asalkan didapatkan dengan cara yang halal. Jadi cinta kepada harta itu memang ya sifatnya manusia. Bukannya nggak boleh cinta kepada harta. Yang nggak boleh itu kalau cinta kita kepada harta mengalahkan cinta kita kepada Allah. Jadi namanya hubbud dunya itu memang terlarang. Tapi hubbud dunya itu berbeda dengan hubbul mal. Cinta kepada dunia itu dilarang. Tapi kalau cinta kepada harta, nggak tentu. Belum tentu terlarang. Kalau cinta kepada harta tidak sampai mengalahkan cintanya kepada Allah, nggak masalah. Itu ya. Biasa orang cinta kepada harta. Dunia itu kebalikannya akhirat. Jadi yang dilarang cinta kepada dunia dan tidak mementingkan akhirat. Kalau harta itu bahasa Arabnya bukan dunia, tapi al-mal. Ya. Kemudian yang poin ketiga sudah saya sampaikan juga, bahwa harta itu tidak boleh mandek, stagnan itu nggak boleh. Harta itu harus berputar. Sehingga ada banyak konsep di dalam Islam, ada yang berbentuk charity, zakat, infak, sedekah, wakaf, wasiat, hibah, dan lain-lain. Ada yang berbentuk bisnis. Gimana supaya uang kita berputar, ya?
Ada model-model yang amal, seperti yang tadi saya sebutkan, orang mengenalnya cuma 3, zakat, infak, sedekah. Tapi nanti masih ada hibah, ada wasiat, ada wakaf, ya, ada atiyah, dan lain sebagainya. Nah, yang konsep untuk bisnis gimana? Ada murabahah, ada mudorobah, musyarakah. Artinya gini, kalau Bapak punya duit, ya, nggak boleh disimpan di antak di bawah kasur, nggak boleh. Kalau Bapak kelebihan, sedekahin. Kalau Bapak masih butuh duit itu, juga nggak boleh disimpan di bawah kasur. Gimana duit ini muter? Gunakan untuk dagang. Nggak bisa dagang. Suruh orang lain memperdagangkannya. Nanti Bapak dapat bagiannya. Oh nggak bisa saya Pak cari orang yang amanah. Zaman sekarang udah ada lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariahnya. Bapak simpen di lembaga keuangan syariah supaya uangnya diputar oleh lembaga keuangan tersebut. Ya. Makanya ini mungkin rada berbeda teori saya. Membeli emas batangan dalam jumlah besar itu bukan merupakan investasi yang baik menurut Islam. Ini kalau menurut yang saya pahami. Kalau bapak ibu cuman beli emas untuk dipakai oleh istri, dipakai untuk anak, atau membeli sekedar untuk proteksi, ini cadangan buat bayar sekolah tahun depan. Ini buat cadangan bayar utang di mana. Tidak apa-apa. Tapi kalau bapak punya uang banyak beli emas, misalnya 1 kilo, 2 kilo. Nah, ini nggak cocok. Kenapa? Ketika uang Bapak belikan emas, batangan atau logam mulia, kan mandek, Pak. Nggak bergerak, nggak menggerakkan sektor real. Tapi kalau Bapak simpan di lembaga keuangan, katakanlah di bank, oleh bank kan duitnya digunakan untuk sektor real, ya, mungkin diberikan namanya pembiayaan, bukan pinjaman, tapi pembiayaan namanya ya. Itu konsepnya. Sehingga di dalam Islam banyak sekali akad-akad yang mengatur kerjasama antara pemilik harta atau sohibul mal dengan orang yang membutuhkan. Termasuk kegiatan di pasar modal itu juga sebenarnya bagian daripada cara bagaimana kita menggerakkan sektor real bagi orang yang punya uang. Ya. Oke. Yang keempat, yang sudah saya sampaikan juga bahwa dalam konsep Islam semua sumber daya yang ada di langit, di bumi, dan di antara langit dan bumi itu semuanya milik Allah. Sehingga manusia tidak memiliki kebebasan mutlak di dalam memanfaatkan harta. Saya kasih contoh yang ini kayaknya belum ya. Ini handphone saya. Handphone saya insya Allah nggak terlalu cakep dibanding HP bapak-bapak ya. Biasa-biasa aja lah ya. Jelek banget juga enggak, cakep juga enggak, biasa aja, standar. Misalnya saja, saya punya duit banyak. Saya bosen dengan HP saya ini, Pak. Saya bosen. Akhirnya saya beli HP yang baru dan HP saya yang lama ini untuk menghilangkan jejak. Mungkin ada bekas-bekas apa deh. Nggak tahu deh. Saya banting ini HP saya. Biar nggak bisa dipakai orang. Ya. Biar nggak dipakai orang, saya hancurin. Entah saya lindas pakai mobil, entah saya buang gimana. Pokoknya saya nggak mau ini dipakai sama orang. Ya. Saya beli yang baru. Pertanyaan saya, tindakan saya seperti itu boleh nggak, Pak? Boleh nggak kira-kira? Ini HP saya sendiri, Pak. Duit saya sendiri. Ya, saya udah bosen, saya bisa beli yang baru. Nah, ini HP saya hancurkan, boleh nggak, Pak? Ragu-ragu, Pak. Boleh nggak? Banyak ragu nih, Pak. Ini yang saya jelaskan pada poin keempat. Dalam konsep Islam nggak boleh, Pak. Ya, karena ini milik Allah yang diamanahkan kepada saya. Kalau saya tidak membutuhkan, berikan kepada orang yang membutuhkan. Bukan dihancurkan. Ketika saya hancurkan namanya tabdir. Pelakunya namanya mubazir. Jadi saya termasuk
Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Karena saya menyia-nyiakan harta ini, maka saya namanya mubadzir dan saya tergolong ikhwanas syayatin, teman saudaranya setan bahkan, Pak. Nggak boleh. Jangan bilang, ya terserah saya dong Pak, ini kan HP saya, duit-duit saya. Dalam Islam nggak seperti itu. Maka ketika kita membeli barang, kemudian tidak dimanfaatkan, itu nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsepnya di dalam ayat yang lain disebutkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak boleh ada yang sia-sia tanpa dimanfaatkan, itu nggak boleh. Nah, ini beberapa poin yang saya sudah pernah sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya. Sengaja saya ulang lagi secara singkat. Nah, hari ini saya tidak lanjutkan yang ini dulu ya, tapi ada materi lain. Ya, nanti ini kapan-kapan kita lanjutkan lagi, biar nggak menjemukan sebulan sekali soalnya. Nah, sekarang hari ini saya ingin menyampaikan slide yang berbeda. Sebentar, saya bukakan. Nah, ini. Karena ini masih awal-awal juga buat kita semua. Nah, saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa kita ini mau kajian, belajar ngaji. Lah kok ngajinya malah masalah bisnis sih, masalah ekonomi dan keuangan, bukannya masalah ibadah itu ya. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa mempelajari fikih muamalat atau fikih bisnis itu merupakan hal yang sangat penting dalam sudut pandang syariah. Apalagi bagi kita orang-orang yang tinggal di kota seperti kita ini. Oke. Letaknya di mana sih Pak? Urgensi pentingnya kita belajar fikih muamalat dan pahalanya dapat nggak nih kita? Kita sudah urusan dari pagi sampai sore, urusan dunia terus, duit terus Pak ya, Bapak ngurusin Pak ya. Ini ngajinya urusan duit lagi. Ada pahalanya nggak? Pentingnya di mana? Nah, kita buka. Yang pertama, saya sampaikan dulu, fikih muamalat adalah fikih yang mempelajari masalah-masalah terkait hubungan sesama manusia dalam urusan bisnis dan keuangan. Jadi ini kajian kita ini bahasa pesantrennya fikih muamalat. Ya. Nah, kalau di dalam kampus modern istilahnya hukum ekonomi syariah. Ya, hukum ekonomi syariah. Maka orang yang kuliah di hukum ekonomi belajarnya ya fikih muamalat. Yang belajar di fakultas syariah itu juga nanti akan belajar hukum ekonomi syariah juga. Yang belajar di ekonomi syariah juga akan belajar hukum ekonomi syariah. Cuman tingkat kedalamannya berbeda ya. Jadi nanti kalau dengar kata fikih muamalat, tolong jangan Bapak kira ini membahas masalah akhlak. Tapi ini membahas masalah bisnis, ekonomi, dan keuangan. Hubungan sesama manusia, tetapi dalam bidang bisnis. Ya. Kemudian kita perlu tahu yang selama ini belajar fikih, biasanya orang belajar fikih itu berhenti pada angka 1, Pak. Ketika dia belajar fikih, biasanya mulai bab toharoh, wudhu, tayamum, haid, sholat. Terus apa lagi Pak? Setelah sholat. Puasa, zakat, haji, gitu kan Pak ya? Setelah haji biasanya udah. Bahkan haji pun kadang-kadang nggak nyampe. Nanti nyampenya buat yang mau pergi haji aja manasik. Nah ketahuilah Bapak Ibu sekalian, yang Bapak kaji itu dalam istilah ilmu fikih itu baru fikih ibadah. Fikih yang membahas masalah ibadah mahdhah. Nanti kalau Bapak lanjutkan itu masuk kepada fikih muamalat. Nah ini yang kita pelajari. Kalau Bapak sudah belajar fikih muamalat, ini kalau ngajinya di pesantren urut itu Pak ya. Setelah muamalat Bapak baru diajarin fikih nikah. Ya, tentang khitbah, walimah, talak, rujuk dan sebagainya. Kalau udah selesai ibadah, cari duit udah bisa, terus nikah, biasanya muncul apa Pak? Muncul masalah.
Ya. Maka ada pelajaran berikutnya fikih jinayat. Fikih yang membahas kriminal. Kalau sudah ada kriminal, perlu ada peradilan. Namanya fikih qadha. Setelah itu nanti ada fikih al-at'imah tentang kuliner, warisan, dan fikih. Jadi fikih itu kajiannya seperti ini, luas banget. Nah kita ini ya, khususnya ingin menyampaikan dalam kajian saya di sini adalah pada poin kedua. Poin pertama, insya Allah Bapak udah belajar di mana-mana. Poin ketiga, udah praktek semua ya. Mungkin juga sudah belajar. Nah yang keempat, 4 sampai 8 tidak menjadi objek kajian kita. Baik, lanjutkan dulu. Nah, di sini mulai saya bahas tentang urgensinya. Mempelajari fikih muamalat itu lebih wajib daripada belajar tentang sholat Idul Fitri. Daripada belajar zakat, haji, dan kurban bagi sebagian orang. Tidak semua orang itu wajib menjalankan ibadah haji. Sebagaimana tidak setiap orang itu wajib berkurban atau zakat. Yang diwajibkan kan yang mampu saja. Maka kalau saya tanya, ilmu yang harus kita pelajari itu ilmu apa Pak? Ini saya tanya, boleh Pak ya? Ilmu yang wajib dipelajari, kan katanya tolabul ilmi faridotun, pelajaran sejak kita kecil tuh. Mencari ilmu itu adalah fardu. Nah pertanyaan saya, yang fardu yang harus kita pelajari itu ilmu yang apa Pak? Ilmu agama saja atau ilmu yang selain agama juga wajib? Eh? Wajib. Nah kalau ilmu agama semuanya wajib kita pelajari atau tidak? Ilmu agama Pak, wajib dipelajari semua atau enggak? Kira-kira. Kalau Bapak bilang wajib semuanya, Bapak saya tanya, Bapak udah belajar ilmu waris belum? Faraid namanya. Belum. Bapak udah belajar ilmu mustalah hadis belum namanya? Bukan hadis, tapi mustalah hadis. Ilmu hadis bahasa lainnya. Jadi ilmu tentang hadis, bukan hadisnya, bukan isi hadis, itu ada. Selain Bapak belajar tafsir, Bapak harus belajar ilmu tafsir. Udah belajar belum? Kalau Bapak katakan semua wajib dipelajari, berarti Bapak dosa semua dong. Ya kan? Karena Bapak nggak belajar kan? Saya yakin nggak belajar lah ya. Ya sempat lah Bapak belajar semuanya. Saya juga enggak kok ya. Walaupun saya profesinya dosen di kampus agama, ya enggak semua ilmu saya pelajari. Jadi sebenarnya ilmu yang wajib dipelajari itu apa? Ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang menyangkut sesuatu yang harus kita kerjakan. Yang wajib kita kerjakan, wajib kita pelajari. Yang sunnah kita kerjakan, sunnah kita pelajari. Nah, Bapak diwajibkan sholat 5 waktu, maka Bapak wajib belajar tentang sholat 5 waktu. Kalau tidak, khawatirnya sholat Bapak nggak sah. Contoh yang sering terjadi, mohon maaf ya Pak ya. Kalau Bapak sih sekarang sedang berpakaian resmi, pakaian kantor, insya Allah tertutup. Kalau pas lagi santai, ya, lagi hari libur gitu ya, saya suka melihat orang pakai kaos. Nggak batal, nggak dosa dia pakai kaos. Tapi kaosnya yang jadi masalah pendek. Dan dia nggak pakai kaos dalam, singlet, ya. Jadi ketika ruku dan sujud ternyata apa? Terbuka karena kaosnya itu pendek, ya, sebatas dengan celananya gitu kan. Begitu dia ruku, terbuka auratnya. Apalagi kalau sujud, kelihatan auratnya. Sholatnya gimana Pak? Batal Pak, nggak sah. Walaupun dia sholat. Ini kan sambil saya ngingetin ya. Kalau lagi pakai pakaian, ya jangan yang terlalu mepet. Yang kalau rukuk sujud sehingga terbuka. Ini kan sering terjadi kalau hari Ahad, hari Sabtu saya jalan-jalan juga ya. Sering melihat seperti itu. Saya mau negur kan nggak enak juga, banyak orang. Saya tegur tersinggung, dia nggak kenal saya nggak kenal dia, yang sholat banyak. Saya kalau sholat di
terminal atau di mall kan suka ngeliatin dulu pas ada jamaah. Ntar dulu imamnya sah nggak jadi imam. Kadang-kadang ternyata pas sujud rukuk kelihatan auratnya. Saya nggak mau jamaah sama dia lah. Sholatnya nggak sah. Terus gimana Pak? Ya salahnya sendiri dia nggak mau belajar. Kan tolabul ilmi faridotun. Jangan alasannya kalau nggak ngerti kan nggak apa-apa Pak. Ya kalau gitu nggak usah belajar aja semua. Bapak nggak usah belajar yang halal dan yang haram. Biar nggak ngerti mana halal dan haram. Nanti kalau alasannya, kalau nggak ngerti kan nggak apa-apa. Kalau alasannya itu. Jadi kalau nggak ngerti dia wajib belajar. Kalau dia sudah belajar, tapi dia salah. Ya, salah apa istilahnya? Istilahnya kalau bahasa keren itu salah ijtihad. Kalau ijtihadnya salah, itu yang nggak dosa. Misalnya begini, Bapak tahu sholat itu harus menghadap kiblat. Kiblat itu ya ke arah Ka'bah. Bapak udah siapin HP, HP-nya ada petunjuk kiblatnya. Bapak pergi ke suatu daerah, Bapak nggak ngerti kiblat. Ya udah, Bapak kan sudah belajar cara menentukan kiblat. Pakai HP, HP-nya dikalibrasi dulu, ditaruh. Nah, inilah ilmu yang Bapak pelajari tentang sholat. Wajib menghadap kiblat, kiblatnya ke Baitullah, bisa menggunakan alat HP untuk menentukan arah kiblatnya di mana. Bapak udah belajar namanya. Tapi entah gimana pada waktu itu mungkin sinyalnya atau HP-nya ada gangguan, sehingga sebenarnya Bapak itu salah menghadap kiblat. Ternyata menghadap ke utara. Nah itu kesalahan Bapak yang sudah dilandasi dengan ilmu, ijtihad, itu yang tidak berdosa. Tapi kalau Bapak nggak mau belajar, menghadap kemana ya? Udah, kemana aja lah. Kan Allah tahu. Ya kan? Allah pasti tahu dong saya sholat. Niat saya kan sholat menghadap kiblat, tapi saya nggak tahu. Bapak nggak mau pakai alat, nggak mau nanya orang, itu salah Bapak. Kenapa nggak mau nanya? Saya pernah nanya kiblat nggak tahu Pak. Itu di Pattaya, di Thailand. Orang sana pada nggak sholat kan. Saya tanya pada nggak ngerti. Dulu belum ada petunjuk kiblat pakai HP begini. Susah saya. Yaudah. Saya cuma mengira-ngira dari matahari aja. Sebenarnya saya kepengen nanya orang lebih jelas kiblatnya mana. Karena di Pattaya, Thailand, orangnya nggak ketemu saya yang Muslim, udah nggak tahu saya. Ini contoh ya. Jadi kembali ke sini, karena Bapak saat ini pasti melakukan transaksi bisnis. Karena Bapak nggak bisa hidup tanpa transaksi bisnis, hidup di Jakarta. Ya, Bapak pagi ada yang naik kendaraan umum, ada yang naik kendaraan pribadi. Kendaraan umum berarti Bapak harus bayar transaksi. Naik kendaraan pribadi nanti Bapak juga beli bensin. Ya kan? Bapak bayar tol, transaksi juga. Ini semua bagian daripada bisnis. Cuman Bapak sebagai konsumen, bukan sebagai produsen. Ini harus ada ilmunya semua, Pak. Kalau tidak, maka apa yang kita lakukan itu sengaja atau tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Oleh sebab itu, kita perlu belajar tentang fikih muamalat agar muamalat yang kita lakukan ini sesuai dengan syariah. Kalau ternyata saya masih salah juga, ya insya Allah Allah ampuni. Karena kan saya sudah belajar, tapi saya nggak tahu caranya. Oke, saya kasih contoh. Bapak yang pakai kartu kredit banyak nggak di sini? Pakai kartu kredit, pakai nggak Pak? Enggak. Nah, Bapak nggak pakai, alhamdulillah. Yang pakai ada nggak? Jangan takut, Pak. Nah, yang tidak pakai kartu kredit bagus. Yang pakai kartu kredit gimana? Saya katakan kondisi orang berbeda-beda. Ada yang dia tidak perlu kartu kredit, ada yang dia perlu kartu kredit. Nah, kalau Bapak harus menggunakan kartu kredit, gimana caranya
supaya penggunaan kartu kredit Bapak ini tidak terjerumus ke dalam riba. Contohnya begitu. Ya. Bapak, saya yakin semuanya pernah naik kendaraan umum, ya kan? Apakah itu bis, kereta, pesawat, apalagi kapal dan sebagainya. Bagaimana ya, cara pembayaran yang Bapak lakukan? Kemudian asuransi dalam naik kendaraan itu, kemudian waktu bertransaksi. Oke, saya mau kasih contoh yang gampang. Kalau orang transaksi, pada waktu ada pelaksanaan sholat Jumat, sampai meninggalkan sholat Jumat, hukumnya boleh nggak Pak? Ya, Bapak bertransaksi pada waktu pelaksanaan sholat Jumat. Dengan transaksi itu sampai Bapak meninggalkan sholat Jumat. Contohnya Bapak jajan, itu aja lah ya. Atau Bapak naik taksi. Pada waktu kira-kira jam 12 siang hari Jumat. Boleh nggak? Boleh nggak Pak? Nggak boleh kan? Nah, sekarang Bapak memang sholat Jumat. Bapak tidak transaksi. Tapi ketika istri Bapak mau pergi ke suatu tempat, siang-siang ngorder taksi, taksi online ataupun taksi yang bukan online. Naik taksi pada waktu siang hari. Nah, istri Bapak dosa nggak? Eh? Dosa nggak? Nggak, kenapa? Karena perempuan nggak wajib sholat Jumat. Nah, supirnya, supir taksinya wajib sholat Jumat nggak? Wajib kan? Nah, jadi itu kan supirnya. Nah, bukan saya kan penumpangnya. Gimana hukumnya? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Istri Bapak berdosa. Kenapa? Kalau istri Bapak nggak naik, supirnya nggak ada penumpang, dia akan sholat, Pak. Ini karena ada penumpang, dia mau sholat Jumat, ada penumpang. Nanti kalau nggak saya terima, diomelin juga sama perusahaan. Katanya nolak order gitu, Pak. Akhirnya, ya udah dia nggak sholat Jumat, akhirnya ada penumpang. Istri Bapak melakukan seperti itu. Bapak sebagai suami, ku anfusakum wa ahlikum naro. Bapak ikut kecipratan nggak? Kenapa Bapak nggak ngajarin istri Bapak? Kalau mau pergi, jangan pas sholat Jumat. Ntar aja jam 1. Pas sholat Jumat, kamu makan aja dulu di rumah. Biar para supir taksinya pada sholat Jumat dulu. Ya. Karena nggak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Kalau orang waktu sholat Jumat, itu wajibnya sholat Jumat. Nggak boleh jual beli. Jual beli atau transaksi apapun pada waktu sholat Jumat dengan meninggalkan sholat Jumat, hukumnya haram. Dua-duanya dosa. Gitu Pak. Ini contoh loh Pak ya. Nah inilah saya katakan penting sekali kita mempelajari fikih muamalat karena kita hidup di kota. Apalagi orang modern kita hidup di kota metropolis seperti ini, kapan kita bisa hidup tanpa transaksi? Setiap hari kita transaksi ya. Nah maka beberapa dalil yang kita pakai, nomor 1 ini, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu fardu. Ilmu yang apa yang tadi saya katakan? Ilmu yang menyangkut sesuatu yang Bapak harus kerjakan. Karena Bapak bekerja di bidang perpajakan, contohnya, Bapak harus tahu ilmu tentang pajak. Kalau Bapak nggak belajar tentang pajak, kerja di kantor pajak, ya menyesatkan masyarakat nanti kan. Bapak kan disuruh belajar tentang pajak, itu contoh. Nah, karena Bapak harus sholat, ya Bapak belajar sholat. Kalau Bapak misalnya kerjanya jadi pilot, ya Bapak harus belajar cara mengendalikan pesawat kan gitu. Oke. Ini dalil yang sudah terkenal. Ya, saya ulang lagi. Nah, saya tambahkan kita sepakati semua bahwa Islam itu kan ajaran yang kafah, ajaran yang sempurna. Ajaran Al-Quran itu tidak cuma membahas masalah sholat, tetapi tentang jual beli, tentang cara, apalagi sewa menyewa, utang piutang, itu juga diatur di dalam Al-Quran.
Nah itu juga harus dipelajari. Jadi kita mempelajari muamalat itu sebenarnya sedang mempelajari Al-Quran dan hadis. Ya, Al-Quran itu ada berapa ayat? 6.000 berapa? 6.000 berapa? 6.600? Nah itu salah itu Pak. Ya, jumlah ayat bukan 6.666. Yang benar 6.236. Ya. Nanti Bapak bisa buktikan, hitung jumlah ayat setiap surah. Ya, caranya, nanti Bapak buka Al-Quran di rumah masing-masing. Surat pertama ada berapa, surat kedua berapa, surat ketiga berapa. Dari 114 surah, nanti totalnya berapa. Yang benar 6.236. Dari 6.236, 10% kira-kira itu membahas tentang hukum fikih, tentang sholat, tentang jual beli, tentang sewa menyewa, tentang utang piutang. Nah ayat yang paling panjang itu tentang apa? Al-Baqarah tentang apa itu? Iya, tentang muamalat kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Nah, seterusnya itu ya. Oke. Tentang utang piutang dan transaksi non tunai, bukan masalah sholat, bukan masalah haji itu. Ayat yang paling panjang satu halaman full ya. Baik, sedikit lagi udah hampir jam 1. Nah, ini ada ayat yang kita juga sudah hafal semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Jadi hidup kita ini harus ibadah. Ibadah itu bukan sholat saja. Ibadah itu setiap perbuatan dan ucapan yang diridhoi, disukai oleh Allah itu namanya ibadah. Ibadah ada dua, ada ibadah mahdoh, ada ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang sifatnya vertikal, contohnya sholat. Ya. Urusan kita dengan Allah. Ada ibadah yang ghairu mahdoh, contohnya menikah, jual beli. Ya. Itu bisa menjadi ibadah ghairu mahdoh kalau niat kita benar, caranya benar. Ya, saya kasih contoh yang gampang. Maaf, pergi ke WC, buang air besar. Ada pahalanya nggak, Pak? Ada kan? Kalau apa? Kalau caranya benar. Masuk dengan kaki kiri, keluar kaki kanan. Sebelum masuk di luar ya, berdoa. Setelah selesai di luar, bukan di dalam WC-nya, berdoa. Selama Bapak di dalam WC, itu dapat pahala. Karena caranya benar. Bapak lakukan itu niatnya ya benar kan, ngikutin sunnah kan. Dapat pahala, itu jadi ibadah. Jadi lagi ngapain? Lagi ibadah. Ibadah kok di WC gitu ya. Ya ini ibadah, namanya ibadah ghairu mahdoh. Nah kita bisa Pak. Semua yang Bapak kerjakan dari pagi sampai sore, di kantor, naik mobil, bayar tol, semua itu bisa dapat pahala. Kalau Bapak lakukan dengan cara yang benar, itu menjadi namanya ibadah ghairu mahdoh. Ya, kita gampangnya ada ibadah vertikal, ada ibadah horizontal itu ya. Gitu Pak. Oke, yang satu lagi terakhir ya. Nah, ini yang paling jelas. Di zaman Umar ya, itu ada aturan seperti ini. La yabi'u fi sukina illa man yafqahu wa illa akalar riba sya'a am aba. Tidak boleh berjualan di pasar kecuali orang yang sudah paham tentang fikihnya jual beli. Sebab apa? Kalau dia nggak belajar fikih jual beli, dia akan terjerumus ke dalam riba. Sengaja ataupun tidak sengaja. Maka Umar memerintahkan kepada rakyatnya supaya belajar fikih muamalat kepada para pedagang ini disuruh. Kalau enggak boleh. Apakah bentuknya sertifikasi atau gimana enggak tahu ya. Tapi ini ada kata Umar yang la yabi'u fi sukina illa man yafqahu wa illa akala riba sya'a am aba.
Ya mungkin bentuknya bukan sertifikasi, tapi perintah dari khalifah. Ya, orang-orang pedagang harus mau ngaji tentang fikih muamalat supaya dagangnya benar. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk ngepasin jam 1 ya. Ini tinggal 3 menit ya. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya lewat WA ya, baik sekarang ataupun nanti. Ini saya kasih nomor saya ya. Karena memang pengajian kita waktunya waktu istirahat pas ya Pak ya. Ini saya kasih nomor saya. Bapak mau nanya sekarang boleh, nanya nanti juga boleh. Nah, silakan kalau ada mau bertanya. Ya, silakan. Oke, bagus. Multi level marketing atau MLM. Ini masyarakat memang masih banyak yang memandang sebelah mata terhadap MLM. Padahal MLM itu yang resmi ada izin dari pemerintah. Itu ada sekitar 280 loh Pak. 280 perusahaan. Tergabung dalam 2 asosiasi. Ya, ada satu asosiasi itu ada yang anggotanya sekitar 100, ada yang sekitar 180-an atau ada APLI, ada AB2LI istilahnya. Omset satu perusahaan MLM tuh ada yang sampai 1 triliun loh Pak ya dalam 1 tahunnya. Ya. Dari 200 nggak tahu, ada yang besar ada yang kecil lah, saya nggak tahu angka-angkanya. Tapi saya tahu ada yang omsetnya sampai 1 triliun bahkan lebih. Artinya ini sebenarnya bisnis yang eh, berpengaruh juga dalam perekonomian bangsa dan negara kita. Nah, hukumnya gimana? Nah, dalam fikih muamalat itu ada kaidah al-aslu fil muamalat al-ibahah. Pada dasarnya menjalankan transaksi bisnis itu halal, mubah. Dia menjadi haram kalau terjerumus ke dalam riba, ada unsur tipu menipu atau goror, atau ada unsur judinya. Istilahnya maisir, goror, dan riba. Kalau dia bersih dari unsur-unsur seperti ini, dia halal. Nah, maka kalau Bapak tanyakan tentang multi-level marketing, saya katakan, multi-level marketing nggak bisa digeneralisir, Pak. Multi-level marketing, ada yang sebenarnya dia mempraktekkan money game atau skema Ponzi, ini jelas haram. Tapi ada yang dia murni, sebenarnya bisnis jual beli dagang, ini halal. Nah, buat masyarakat, gimana cara membedakannya yang halal dengan yang haram? Yang paling gampang buat masyarakat umum adalah melihat sertifikasinya. Seperti halnya Bapak mau beli daging ayam. Daging ayam itu aslinya halal. Tapi kalau cara nyembelihnya nggak benar jadi haram. Contohnya gitu kan. Terus gimana Pak bedainnya? Kan saya nggak tahu siapa yang nyembelih. Kapan nyembelihnya, di mana nyembelih. Nah, Bapak lihat sertifikat halalnya aja. Kalau udah ada halalnya, aman. Kalau yang nggak ada, ya Bapak harus ngecek dulu. Yang nyembelih siapa, cara nyembelihnya gimana. Nah, multi level marketing, kalau sudah dapat sertifikat dari Dewan Syariah Nasional, insya Allah aman. Kalau belum dapat, ya Bapak harus ngecek dulu. Sistemnya itu ada unsur maisir, goro, dan ribanya atau tidak. Caranya seperti itu ya. Nah, saya kurang setuju dengan beberapa ustadz yang modelnya ini haram. Terus gimana? Ya udah tinggalin. Ini gimana? Haram juga. Terus gimana? Ya tinggalin. Saya kurang setuju dengan metode itu. Mestinya kalau dia haram, dia harus jelasin. Ini haram. Kenapa haram? Haramnya karena ada unsur ribanya. Kemudian dia harus mencarikan solusi supaya tidak ada ribanya gimana. Oh ini ada judinya Ustaz. Ini game di mall haram. Kenapa? Ini mengandung perjudian. Supaya tidak mengandung perjudian, gimana solusinya? Nah, harusnya begitu caranya. Jangan hanya diharamkan terus, nanti kasihan masyarakat. Gitu kira-kira Pak ya. Jelas ya? Hai, ada satu lagi? Habis waktunya. Oke, saya kasih waktu. Ini satu lagi saya jawab yang di WA.
Satu aja, nanti selebihnya nanti tertulis saja. Saya jamaah Salahuddin yang ikut pengajian. Bertanya menggunakan kartu kredit untuk bertransaksi hukumnya bagaimana? Nah, nanti insya Allah ada materi khusus tentang kartu kredit ya. Jadi intinya adalah sebaiknya tidak usah menggunakan kartu kredit. Jika menggunakan kartu kredit, yang paling aman buat Bapak saat ini gunakan kartu kredit syariah. Nah itu kan. Kalau Bapak baru punya kartu kredit yang konvensional, belum punya yang syariah, dan sekarang butuh, maka Bapak gunakan gimana caranya supaya tidak kena bunga, tidak kena denda, tidak ada biaya administrasi. Apa bisa? Jawabnya bisa. Nanti kapan-kapan saya kasih tahu caranya. Jadi intinya saya katakan kalau Bapak tidak menggunakan itu lebih aman. Bagus ya. Tapi kan saya nggak bisa maksa orang, nggak boleh pakai. Konsekuensi pekerjaan seseorang kadang-kadang mengharuskan dia punya kartu kredit. Tanpa kartu kredit sulit untuk menyelesaikan semua pekerjaannya. Ya. Apalagi kalau Bapak sering pergi ke luar negeri dan sering bertransaksi internasional. Ya. Nggak punya kartu kredit susah Pak. Itu kira-kira jawaban saya ya. Baik, karena sudah jam 1, nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya lewat WA saya ini. Nanti insya Allah akan saya jawab secara tertulis di WA-nya. Mau bulan depan juga boleh, tapi kalau perlu akan saya jawab pada waktu Bapak bertanya insya Allah. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.